Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, kita hidup di dunia. Mari kita jaga agar kita tidak merugi hidup di dunia ini. Lebih-lebih rugi di akhirat. Rugi di akhirat adalah hidup yang sangat-sangat merugikan kita. Agar hidup kita itu tidak merugi, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Kedua hal ini tidak boleh dipisahkan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Iman tanpa amal soleh, iman akan kosong. Sebaliknya, amal soleh tanpa dilandasi oleh iman kepada Allah, niscaya amal soleh itu tidak punya dasar. Landasannya sangat rapuh. Dengan iman itu, kita akan meniti kehidupan di dunia ini. Entah sampai kapan Allah memberi waktu kepada kita. Oleh karena itu, waktu betul-betul kita manfaatkan untuk menjaga keimanan dan juga melahirkan amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr. Wal ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal ashri, demi waktu. Waktu kapan? Waktu kapan saja. Entah waktu ketika kita masih remaja, ataupun waktu ketika kita masih tua nanti, atau pada saat ini, akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena iman merupakan landasan hidup kita dan landasan beramal soleh, insya Allah kita akan mudah dengan perasaan senang karena didorong oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya akan melahirkan amal soleh. Amal soleh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, amal soleh yang memang sudah ditentukan atau sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW berupa ibadah mahdhah. Yang kedua, amal soleh yang berhubungan dengan sesama umat manusia maupun dengan alam, di mana Rasulullah SAW tidak mencontohkan secara langsung. Kita bisa berkarya apa saja, asal itu membawa kebaikan, sudah dihitung sebagai amal soleh. Contoh amal yang memang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, artinya kita tidak ada kreativitas di sana. Kita hanya sekedar taat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Misalnya sholat. Sholat sehari semalam itu 5 kali yang wajib. Ini tidak bisa diutak-atik atau tidak bisa ditambah ataupun dikurangi jumlah rakaatnya. Sholat subuh ya tetap 2 rakaat, tidak boleh dikurangi. Ini mahdhah, memang sudah begitu
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal taat. Nah, amal soleh yang kedua adalah amal soleh yang ghairu maddah, tidak ada tuntunan secara pasti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita bergotong royong membersihkan jalan-jalan yang kotor, membuat saluran air agar nanti tidak terjadi banjir, membuat sumur-sumur resapan sehingga air itu tersimpan di bumi, tidak habis atau tidak hilang begitu saja. Ini pun sebagai bentuk amal soleh, sebagai bentuk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, agar manusia tidak merugi, sebagai kesimpulan pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah manusia harus beriman dan beramal soleh. Iman kepada Allah, iman yang benar, yang tidak dicampuri oleh kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan syirik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.